cerita. Nah ini yang tadi Bapak sudah buat. Struktur sistem antriannya, strukturnya itu dibuat. Pak Febrin tadi tanya kan ada dua dengan salah satu fokus yang sama ya bisa Pak dibuat begini. Lalu nanti tinggal dikotai ini. Nah ini bahwa prosesnya itu sama dalam kegiatan proses yang sama. Gitu. Seperti itu. Ini yang kemarin tadi. Yang kemarin ya ada multi dan single. Nah kayak yang saya bilang tadi, setiap masing-masing proses itu akan diikuti dengan bentuk. Nah ini konfigurasi antriannya. Setiap masing-masing proses Pak. Nah nanti kita harus mengamati apakah proses satu kayak tadi yang punya Pak Jafar. Kalau orangnya datang, itu model pelayanannya bagaimana? Dilayani per setiap masing-masing server kah atau masing-masing single queuing kah? Gitu. Jadi masing-masing proses akan diikuti oleh masing-masing konfigurasi dari antriannya. Gitu. Nih. Kalau tadi rata-rata kan antriannya digambarkan hanya satu, terus di belakangnya itu nggak ada gambarnya lagi, hilang. Itu yang kadang-kadang kita nggak bisa tahu Pak, model bentuk ini konfigurasi antrian itu seperti apa. Gitu. Nah mungkin ada yang ditanyakan dulu dari penggambaran sistem dulu Pak. Nah ini kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Nah, di dalam model antrian itu nanti kita harus mengamati juga Pak, bagaimana bentuk distribusi atau tipe dari suatu kedatangan dari model antrian tadi. Nah, ini biasanya kita mengamati per masing-masing orang, kedatangan dari masing-masing orang. Begitu. Jadi kita harus mengamati satu orang ini setiap satu kali dia proses itu satu orang ke orang yang lain itu prosesnya berapa lama. Nah itu kita harus mengamati. Biasanya diamati dengan menggunakan data sampel Pak. Tidak seluruhnya, tapi kita menggunakan data sampel. Misalnya begini, kalau kita bilang di bank gitu ya, waktu orang datang jam 8 pagi itu kita ngecek orang jam pertama kali datang jam berapa. Jam 8.02. Lalu pelanggan kedua datang nomor kedua datang itu berapa menit? Pelanggan 1.08.02, pelanggan kedua 08.05. Berarti beda 3 menit. Nah, itu yang kita amati. Itu adalah distribusi antar kedatangannya. Begitu kita menyebutnya. Nah, di dalam proses antriannya itu nanti kita akan mengamati per masing-masing prosesnya. Ini apa ini? Sifat-sifat fasilitas dalam pelayanannya. Satu saluran atau satu tahap, banyak saluran dengan satu tahap, ada gambarnya nggak ini? Nah ini mungkin Pak yang tadi tergambar. Jadi kayak kedatangan, laju kedatangan, rata-rata kedatangan dari setiap masing-masing orang itu kita amati. Ini pelanggan nomor 1, ini pelanggan nomor 2. Kalau dia tadi 0802 terus 0805, maka antar kedatangan ini kita menyebutnya adalah laju antar kedatangan. Antar kedatangan. Ini kita menyebutnya adalah kedatangan antar, karena antara orang pertama dan orang kedua ini adalah dengan simbol itu. Rata-rata laju kedatangan itu adalah kita mengamati dari sebelumnya. Laju datang itu bukan dari orangnya ya, tapi kedatangan dari rata-rata average arrival time. Jadi mulai dia datang sampai dia dilayani. Sampai dia akan dilayani, bukan dari orangnya, tapi dia akan dilayani. Misalnya dia 05 datangnya, terus dilayani itu berapa menit? Nah itu adalah rata-rata laju kedatangan. Beda, kalau ini adalah antara satu orang dengan orang yang berikutnya. Begitu. Nah lalu setelah itu, nah ini kan ada juga waktu kedatangan. Di mana waktu kedatang ini itu ada waktu mengantri Pak di dalamnya.
Nah ini, di sini ada panjang antrian dan waktu antriannya. Panjang antrian kan kita biasanya kalau di sistem nunggu lamanya itu berapa lama dari orang. Biasanya jumlah number in queuing state steady state itu biasanya outputnya adalah orang, Pak. Berapakah orang lama kita menunggu orang? Misalnya orang datang, orang kedua datang itu kan menunggu satu orang. Atau mungkin bisa jadi ada lagi menunggu 3 orang. Jadi satuannya ini adalah orang, panjang antrian. Ada juga waktu mengantri. Nah ini waktu mengantri. Waktu mengantri itu saat dia masuk di dalam sistemnya dan mengambil nomor antrian, itu kita menunggu sampai dia dilayani. Gitu. Ini prosesnya. Nah lalu setelah itu nah ini waktu pelayanan atau service time. Service time ini kita ngomongnya server 1 lamanya dia memproses itu berapa lama di sini. Server 2, setiap masing-masing server itu punya pola atau behavior masing-masing. Makanya kita harus mengamati setiap masing-masing pola behavior ini. Gitu. Lalu, nah ini disimbolkan dengan C. Banyaknya server ini banyaknya orang yang melayani. Ini kita menyebutnya adalah server. Nah, tadi kita bilang ini waktu sejak datang sampai dia selesai itu adalah time in queuing area. Gitu. Ini simbol-simbol yang harus Bapak tahu ya Pak ya. Nah besok kita cobakan. Misalnya gini, berapa lama konsumen pertama mengantri, berarti kita harus melihat berapa lama konsumen ketiga ini mengantri, mulai dari dia ngambil kartu sampai dia dilayani. Gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang ada N, ada P probabilitas, ada mu, ada alfa atau lambda, jumlahnya rata-rata konsumen yang datang per satuan waktu. Nah, jadi kalau kita melihat tadi ini, nah notasi kendali ini banyak sekali kalau di operation reset ini Pak. Kebetulan kalau yang kita pakai itu adalah MM1 dengan satu server unit saja. Jadi kalau di sini itu adalah A, distribusi waktu antar kedatangannya berapa lama. D-nya itu adalah waktu pelayanan, C itu adalah server, K itu sistem amatan, M itu adalah banyaknya pelanggan potensial dalam populasi. Misalnya jika sistem antrian pendaftarannya itu adalah M, maka sebesar mahasiswa yang ada di kampus. Biasanya berarti orangnya ya, berarti pelanggan potensial yang masuk gitu. Yang Z ini model sistem antrian kita. Jadi contohnya kayak kalau kita buat modelnya ini nggak ada contohnya. Nah, ini MM1 ini MM1 untuk menunggu pada satu single mesin satu. Prosesnya ini single satu. Begitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Nah ini Pak, yang kita bahas di operation reset ini masih model bentuk yang MM1. Tapi kalau memang dia punya model bentuk-bentuk yang lain, MM1 itu bentuknya begini. Jadi single server dengan single mesin. Single server, single mesin. Single mesin ini, servernya ini yang melayani dengan single. Single server satu line dengan single yang pelayanan. Gitu. Nah kalau dibuat gambar bentuknya, nah ini biasanya dia akan mengikuti suatu bentuk distribusi peluang begitu, dimana orang di posisi yang ke-0 itu akan mempengaruhi orang yang berikutnya. Ini kan di alfa. Alfa kan waktu antar kedatangan tadi loh Pak. Jadi nanti orang pertama dengan orang kedua itu juga akan saling mempengaruhi nilai alfa dan nilai mu-nya. Nah ini membentuk suatu, kalau kita bilang itu adalah proporsi. Bisa jadi 0 ini adalah alfa 0,5 gitu ya. Peluang terjadinya pada waktu tertentu itu adalah 0,5, maka mu-nya adalah setengahnya 0,5 juga ditotalkan. Ini seperti peluang, nanti kita lihat. Begitu. Nah, di model rumusan ini ada beberapa rumusan. Jadi kita biasanya nanti kita akan disuruh tanya rata-rata banyaknya pelanggan di dalam sistem berapa ya?
Rata-rata banyaknya pelanggan di dalam antrian ini Q. Kalau LS itu sistem, LQ itu antrian. Kalau W ini rata-rata waktu yang diperlukan pelanggan berada di dalam sistem. Gitu. Nah, ini nanti kita akan cari gitu Pak. Nilai L, nilai W-nya itu bagaimana. Gitu. Ini contoh-contoh ini Pak. Misalnya pada sebuah SPBU dioperasikan satu pompa mesin. Nah ini kan pasti MM-nya. Pompa mesin ini dioperasikan oleh satu operator, nah kan satu pompa satu operator. Nah namanya Ali. Ali ini dapat melayani rata-rata 25 kendaraan setiap jamnya. Nah, ini kayaknya lambdanya. Kedatangan kendaraan itu berdistribusi poinson dengan rata-rata tingkat kedatangan 20 kendaraan setiap jamnya. Nah, di sini kita disuruh melihat utilitas dari setiap Ali tadi. Servernya kan tadi Ali. Nah, di sini diketahui kan, kalau kita melihatnya Ali, itu kan seperti nilai peluangnya. Utilitas Ali itu adalah mu dibagi lambda dibagi dengan mu-nya. Berarti kan lambdanya 20, mu-nya 25. Berarti dia sibuk, ini kan kita bisa lihat bahwa Ali itu sibuknya 80%. Karena kenapa? Di sini Ali itu melayani 25 kendaraan setiap jamnya. Tapi kan padahal setiap 1 jam itu datang 20 kan. Kalau 25 pasti 100%. Nah kan kita bisa tahu bahwa kondisi idealnya dia itu 20 dari 25, maka 0,8. Nah lalu yang kedua, rata-rata kendaraan di dalam SPBU. Di dalam sistemnya. Rumusnya apa? Sistem itu LS, bukan dalam antrian ya, sistem. Berarti mu dibagi lambda dibagi mu kurangi lambda. Ini berarti 2, 4. Maka rata-rata terdapat 4 kendaraan di SPBU yang sebagai dilayani dan yang lainnya adalah mengantri. Ini adalah rata-rata kendaraan di dalam SPBU. Kalau ini jumlah kendaraan yang menunggu di dalam antrian. Jadi setiap menunggu itu paling tidak maksimal ada 4. Ini kalau di dalam 3,2 kendaraan dengan rumus yang sudah ditentukan tadi dengan LB-nya. Gitu Pak, ini Pak LB. Ini LS dan ini LB. Gitu. Lama kendaraan berada di dalam sistem itu W. Ada W dan WQ. Sistem dan di dalam antrian. Kalau sistem itu keseluruhan. Kalau antrian ya berarti di dalam antriannya tadi itu lama menunggunya berapa menit. Jadi sistem pasti lebih lama nih. Seperti itu. Nah itu contoh ya Pak ya. Nah nanti Bapak bisa lihat lagi. Kalau bentuk model misalnya ini, mahasiswa datang ke loket dengan tingkat kedatangannya adalah 20 mahasiswa per jam. Nah, berarti 20. Nah ini 20 tingkat kedatangannya adalah 20 dari 30. Nah, berarti kan peluang terdapat 4 mahasiswa dalam sistem, baik yang antri maupun yang dilayani. Berarti kan P keempat, peluang keempat. Nggak salah P-nya tadi kan 1 minus mu, berarti ini mu, Pak. Mu berarti. Rata-rata tingkat pelayanan 30 mahasiswa per jam. Oh ini, setiap mahasiswa rata-rata dapat dilayani oleh petugas selama 2 menit. 2 menit. Oh, karena ini adalah per jam, maka kalau dalam 2 menit 60 bagi 2 ada 30. Ya kan sama-sama per jam. Karena kan tadi kan sama ya Pak ya. Kita kan harus tanya mu dan alfa dan mu-nya per jam tadi biar lebih mudah. Gitu, 20 yang dilayani dan mu-nya itu 30. Maka kondisinya 1 minus 2 per 3 dipangkatkan 4 karena sistemnya ini adalah keempat mahasiswa. Gitu.
Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ini ada yang tanya. Ini udah ya. Itu matikan aja, Dek. Ada yang ditanyakan dulu, Pak. Matikan aja, Dek, biar cepat ngisinya, Nanti Dek. saya berikan soalnya, Pak. Sebentar, ini contohnya ada nggak soalnya? Nah, di sini ada banyak sekali, Pak, soal-soalnya. Tapi nanti saya akan berikan dari buku. Nah, nanti coba Bapak kerja, ini ada latihannya. Nah, ini mungkin kita bisa nanti besok kita diskusi lagi, Pak. Nah, nanti Bapak coba kerjakan dulu. Latihan nomor 1 sampai dengan nomor 3 ini di slide yang terakhir. Tapi yang ini yang mana sih? Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Izin bertanya, Bu, Pak Naji. Iya, Pak. Masih kami izin bertanya mengenai yang lambda tadi, Bu. Itu kan rata-rata laju kedatangan. Mungkin bisa dibuatkan contohnya, Bu, untuk pada saat antrian tuh mungkin orang pertama kah atau orang kedua seperti itu, Bu. Itu contohnya, Bu. Iya. Bentar. Ya, ini Pak, kalau ini kan jumlah rata-rata konsumen yang datang. Jadi yang datang, Pak, per setiap jam. Kalau kita ngomongnya per satuan waktu. Contohnya itu kayak tadi, dalam 1 jam, itu dia datang ada 20 orang. Nah, karena dia nggak mengamati satu satuannya. Misalnya jam 08.02, 08.05, itu kan kita ngecek di dalam waktunya. Nah, ternyata rata-rata per jamnya itu ada 20. Nah, ini adalah lambda. Nah, sedangkan mu-nya jumlah rata-rata konsumen yang dilayani setiap satu layanan. Jadi setiap sejam itu dilayani berapa menit? Kayak tadi yang di SPBU itu, Pak, per jamnya itu paling tidak dia ada 25. Nah, tadi kan, ini kan ada yang datang dan dilayani ya. Jadi yang di SPBU. Tadi kalau gini. Ali dapat melayani, berarti adalah waktu rata-rata pelayanan. Kalau pelayanan tadi Mio atau Lambda ya, kalau nggak salah? Mio. Nah, Mio, berarti yang dilayani, Pak. Nah, tapi kalau ini kedatangan kendaraannya. Jadi kan kita lihat kendaraan per jamnya. Jadi kita lihat per setiap 1 jam itu ada berapa kendaraan yang datang dan dilayani. Gitu. Memang kondisi yang awalnya itu kita harus menentukan mu dan lambdanya. Baru kita bisa mengetahui seluruhnya, Pak. Coba lihat aja rumusnya. Semuanya itu diawali dengan mu dan lambda. Jadi menurut saya, Bapak itu harus memahami mana yang dikatakan dia dilayani dan apa tadi? Dilayani dan datang, betul. Karena kan nanti kan baru model poin pertanyaannya kan LQ atau LS atau LQ. Ini nggak ditulis S ya, Pak. Kan kita ngomong pelanggan dalam sistem itu seluruhnya, mulai dia masuk sampai keluar itu sistem. Tapi kalau LQ itu saat dia mengantri, banyaknya pelanggan di dalam antrian yang antri tadi. Maaf, kalau sistem itu dalam prosesnya dihitung, Pak. Maaf saya. Nah, ini sistem jumlah LQ, LS tadi, jumlah banyaknya orang di dalam sistem itu adalah orang yang saat masuk tapi dia belum mengantri, itu dihitung sama dia. Dan di dalam server ini kan dia juga melakukan proses kan, karena ada menunggu kan. Nah, itu kita menyebutnya adalah LS. Tapi kalau LQ jumlah orang yang ada di dalam antrian, ini antrian. Gitu. Khusus antrian saja. Jadi orang yang di dalam server di luar itu enggak dihitung. Itu yang dimaksud dengan LS, LQ tadi. Banyaknya pelanggan dalam antrian. Waktu rata-rata yang diperlukan pelanggan berada di dalam sistem. Berada tadi digambarkan ini. Ya. Mulai dia masuk sampai dia keluar, Pak. Nih. Waktu dia start masuk sampai dia keluar dari sistem itu adalah nilai WS.
Gitu. Kalau weki waktu yang ini menunggu antriannya gitu. Itu. Mungkin gitu Pak. Nah, makanya nanti kita menurut saya nanti Bapak sama berdiskusi dan mencoba dulu Pak yang PR yang terakhir tadi. Nah ini kan ada banyak studi kasus. Nah nanti Bapak lihat yang paling cocok ini kira-kira model studi kasus yang mana? Begitu. Menurut saya. Gitu ya Pak ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu tadi. Menurut saya nanti Bapak bisa coba dulu. Nah, baru nanti minggu depan coba kita diskusi di kelas lagi dengan model sistem antrian. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan. Oh iya Pak, sama ini ya Pak ya. Coba nanti kan tadi beberapa yang Bapak kerjakan itu kan kita mendeskripsikan sistem antrian yang Bapak sudah buat. Nah itu coba ditambahkan lagi Pak dengan alur flowchart-nya. Tapi yang lebih fokus saja ya Pak maksud saya. Kalau tadi kan yang belum fokus ya nanti coba difokuskan gambarnya. Lalu kalau sama ditambahkan alur flowchart-nya. Alur flowchart itu kan beda ya dengan alur sistemnya ya. Flowchart itu prosesnya dari proses ini begitu. Nah nanti Bapak tumpuk di ini yang tugas ini. Gitu. Nanti yang tugas yang berikutnya untuk penyelesaian hitungan matematisnya. Nah besok kita diskusikan di assignment yang berbeda. Gitu. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Mungkin gitu dulu ya Pak ya. Iya Pak. Untuk alur flowchart seperti apa jemput dosen maksudnya? Itu pakai flowchart Pak. Jadi flowchart misalnya bikin menggunakan simbol-simbol yang ada di dalam flowchart. Kemarin kan Bapak pakai ini ya di kuliah apa itu ya Pak yang membuat video kan itu pakai flowchart kan lingkaran kotak itu Pak simbolnya Program komputer. ya betul program komputer kan dijelaskan mengenai proses kan untuk membuat alur di flowchart itu kan ada bukan agreement model bentuknya itu kan ada khusus kan ya Pak ada bentuk bulat itu untuk proses untuk mulai kayak bikin flowchart metodologi penelitian itu Pak udah digigit nggak mati ya kayak di metodologi penelitian begitu jadi bukan gambarnya tapi metodologinya jadi gambar kalau Bapak mengerjakan di metode penelitian kan masa kotak-kotak semua kan nggak ada yang decision gitu nah itu kan ada simbolnya gitu. Nah sama kita mengulas begitulah Pak gitu ya Pak nanti kita ketemu lagi ya jam 1:30 ya Pak ya kita andalan ya terima kasih Pak ya terima kasih sampai ketemu lagi wassalamualaikum